Setelah pembuatan parit selesai, pasukan muslimin kembali naik ke atas depan pintu gerbang Madinah, lalu membuat tenda-tenda, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyiapkan pasukan pemanah, yang tujuannya untuk meredam pasukan Ahzab yang menuruni parit. Singkat cerita, pasukan Ahzab yang terdiri dari suku Quraisy, Yahudi Kainuko, Nadir, Gatafan dan suku-suku lain yang jumlahnya 10.000 pasukan, tiba di depan kota Madinah. Mereka kaget, belum pernah ada strategi perang seperti ini, karena sebelumnya belum pernah ada orang Arab berperang dengan membuat parit. Maka Abu Sufyan berkeliling, melihat parit tersebut dari ujung barat gerbang Madinah sampai ke ujung timurnya. Abu Sufyan pun bingung, bagaimana cara melewati parit yang dalamnya 5 meter dan lebar 7 meter ini. Mereka mencoba meloncati parit, karena jauh, mereka pun terjatuh ke dalam parit, lalu dipanahi oleh pasukan muslimin sehingga mati terbunuh. Mereka mencoba menyentak-nyentakan kaki kuda mereka ke tanah, sehingga tanah tersebut jatuh ke parit, agar mempermudah mereka. Namun mereka dipanahi lagi oleh pasukan muslimin. Saat berkeliling, Abu Sufyan melihat dari arah timur parit tersebut, ada bentengnya suku Yahudi Quraidah. Jadi, satu-satunya jalan untuk masuk ke Madinah adalah dari benteng suku Yahudi Quraidah ini. Jika suku Quraidah membuka pintu gerbangnya, maka pasukan Ahzab bisa masuk, dan mereka bisa menyerang muslimin dari dalam kota Madinah. Lalu Abu Sufyan berdiskusi dengan pimpinan suku Yahudi Nadir, otak dari penyerangan ini, yakni Huyai bin Akhtab. Setelah berdiskusi, terjadilah kesepakatan untuk bernegosiasi dengan suku Yahudi Quraidah yang berada di Madinah, agar mereka membuka pintu gerbangnya. Huyai pun setuju dan berkata, "Baiklah, saya akan temui suku Yahudi Quraidah untuk bernegosiasi." Dengan bertemu pimpinan suku Yahudi Quraidah, yakni Ka'ab bin As'ad. Singkat cerita, Huyai datang ke pintu gerbang suku Yahudi Quraidah, seraya berteriak mengatakan, "Hai Ka'ab, bukakanlah pintu gerbang buat saya." Ka'ab bin As'ad sudah tahu bahwa Huyai bin Akhtab adalah otak dari penyerangan ini, dan pasti dia akan mengajaknya untuk berkhianat. Maka Ka'ab berkata, "Saya tidak mau bukakan pintu gerbang ini buat kamu." "Bukalah hai Ka'ab, dengarkan apa yang mau saya sampaikan," ucap Huyai bin Akhtab. "Demi Allah, saya tidak mau dengar, saya tidak mau ikut-ikutan, saya tidak mau punya masalah dengan Muhammad dan muslimin," jawab Ka'ab bin As'ad. Karena Huyai terus berteriak-teriak, dan tidak dibukakan, maka Huyai berkata, "Kalau kau tidak mau bukakan pintu gerbang ini, maka saya akan sebarkan kepada suku-suku yang ikut bersamaku ini, bahwa kau ini orang yang sangat pelit, tidak mau menerima tamu." Ka'ab bin As'ad terganggu dengan kalimat yang diucapkan Huyai, maka dia berkata kepada pengikutnya, "Bukakan pintu gerbang buat Huyai bin Akhtab." Huyai pun masuk, lalu dia berkata, "Apa yang kau pikirkan hai Ka'ab? Aku membawakan kemuliaan dan kemenangan untuk kalian, lalu kalian memilih tunduk dengan Muhammad. Aku membawa pasukan dari Gatafan 4.000 pasukan, dari Quraisy 4.000 pasukan, dari suku Sulaim 1.000 pasukan, dari suku Nadir dan Kainuko 1.000 pasukan, sehingga pasukan ini sudah mencapai 10.000 pasukan, dan sekarang sudah berada di pintu gerbang Madinah. Tinggal kau buka pintu gerbangmu ini, dan kita menang, kita akan kuasai Madinah." Kemudian Ka'ab mengatakan, "Saya tidak mau, saya takut." Huyai bin Akhtab terus memotivasi Ka'ab agar mau membuka pintu gerbangnya untuk 10.000 pasukan yang dibawa olehnya, dengan mengatakan kalau perlu setengah dari Madinah akan aku berikan kepadamu. Penawaran ini membuat Ka'ab tergoda. Lalu Ka'ab mengambil kulit unta yang di dalamnya berisi kesepakatan damai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Ka'ab pun membakarnya. Setelah itu, mereka merayakannya dengan berpesta-pesta, dengan bermabuk-mabukan.